Perusahaan K-pop cukup ketat dengan trainee mereka dan tidak memiliki masalah menendang trainee tertentu jika mereka tidak memenuhi harapan mereka. Itulah yang hampir terjadi pada 5 idola ini, karena mereka hampir keluar dari perusahaan mereka ketika mereka masih trainee. Yang pertama, Jimin BTS. Pada 13 Juni 2013, Jimin memulai debutnya sebagai anggota BTS dengan merilis single No More Dream. Di grup, Jimin memegang posisi sebagai vokalis dan penari. Di bawah BTS, ia telah merilis lagu solo, Lie, Serendipity, dan Filter. Lagu solo Jimin, Serendipity, dan Lie melampaui 70 juta stream di Spotify, rekor pertama dalam 5 tahun terakhir pada lagu solo K-pop setelah Psy Gentleman. Lagu-lagu itu juga satu-satunya lagu solo oleh anggota BTS yang masuk official chart 20 di Inggris. Serendipity juga menjadi lagu solo pertama untuk anggota BTS yang melampaui 100 juta view di YouTube. Tak hanya itu, lagu Jimin Filter menjadi solo Korea yang paling banyak di aliran di musik YouTube. Dengan berbagai prestasi itu, tidak ada yang mengira kalau Jimin hampir dikeluarkan dari line BTS. Saat BTS mengadakan showcase comeback epic dan menyenangkan untuk mempromosikan Love Yourself Her, selama showcase, sebuah video khusus menunjukkan para anggota BTS berbagi cerita tentang bagaimana mereka bergabung dengan BTS. Kisah Jimin datang sebagai kejutan bagi beberapa penggemar karena ia mengungkapkan bahwa ia hampir keluar dari tim sebanyak 8 kali. Saya adalah seorang trainee untuk waktu yang singkat, tetapi saya hampir keluar tim sekitar 8 kali, kata Jimin. Sebagai tanggapan, V bercanda bahwa Jimin sebenarnya hampir dikeluarkan 15 kali, sementara Suga tertawa bertanya, "Bukankah dia hampir keluar sehari sebelum kami debut?" kata Suga. Jimin kemudian terus mengungkapkan bahwa itu karena beberapa orang di agensi tidak berpikir dia akan berhasil di BTS. Bahkan ada beberapa orang di Big Hit Entertainment yang menentangnya bergabung untuk grup. Saya tidak bisa menyebutkan nama mereka, tetapi ada banyak orang yang menentang saya bergabung dengan tim, kata Jimin. Alasan utama untuk ini adalah karena gaya menari Jimin benar-benar berbeda dari gaya yang biasanya dilakukan oleh idola K-pop. Jadi dia mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Saya mengambil jurusan tari kontemporer. Karena gaya menari benar-benar berbeda dari koreografi grup idola, itu menjadi tantangan yang sulit bagi saya, kata Jimin. Namun, pada akhirnya Jimin dengan percaya diri menyatakan bahwa dia yakin dia adalah buah jari BTS. "Bukankah kamu mengatakan bahwa aku adalah sentuhan akhir untuk BTS?" kata Jimin. Yang kedua, Haechul Super Junior. Selama episode Happy Together, Haechul berbagi bahwa ia hampir dikeluarkan dari SM Entertainment ketika ia masih trainee. Itu dimulai ketika pelatihnya memarahinya karena mendengarkan musik rock dan karena tidak mendengarkan jenis musik yang seharusnya dia pelajari. Haechul akhirnya memberikan tanggapan arogan kepada pelatihnya. Dia memberikan kisah ketika pelatihnya mendekatinya menanyakan lagu apa yang dia dengarkan. Dia menjawab, "Kamu tidak belajar musik rock." Tentu saja pelatihnya tersinggung oleh sikapnya dan menyuruhnya menulis surat permintaan maaf. Merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan, surat permintaan maaf Haechul kurang ajar, menyatakan dia tidak melakukan kesalahan. Dalam gerakan kecil, dia juga berulang kali menulis "maafkan aku." Pelatihnya sangat kesal, sehingga dia menangguhkannya dari program yang dia setujui dengan acuh tak acuh. Haechul akhirnya dipulangkan ke rumah karena sikapnya dan diskors dari program pelatihan. Haechul kemudian mengakui bahwa dia telah diskors dari program pelatihan berkali-kali. Satu-satunya alasan dia kembali adalah bahwa Lee Soo-man telah memperhatikan bahwa Haechul tidak ada di sekitar perusahaan dan bertanya di mana dia berada. Yang ketiga, Seolhyun AOA. Saat menjadi bintang tamu episode terbaru talk show KBS Happy Together, Seolhyun menceritakan masa-masa sulit saat menjadi trainee di agensinya saat ini, FNC Entertainment. Suatu hari, ia dan teman-teman lainnya melewatkan latihan hanya untuk menonton sebuah film. "Ketika kami masih trainee, kami harus latihan menari dan menyanyi, dari jam 9 pagi hingga tengah malam. Tapi suatu hari kami ingin sekali menonton Kung Fu Panda 2, jadi kami tinggalkan latihannya. Namun, bukan rasa bahagia yang didapat, justru kemalangan.
Pasalnya, mereka tertangkap basah oleh petinggi agensinya sendiri yang juga sedang menonton film itu. Tapi sangat disayangkan ternyata pimpinan agensi kami ada di dalam studio bioskop yang sama. Marah besar dengan kelakuan para trainee-nya itu, pimpinan agensi lantas menyuruh Sohyun dan teman-temannya untuk keluar dari agensi sebagai hukumannya. Tetapi 3 hari kemudian, pimpinan tersebut memanggil mereka lagi, hingga akhirnya dia bisa debut bersama AOA. Yang keempat, Pyo Block-B. Pyo Block-B dan Mino Winner telah berteman hampir sepanjang hidup mereka dan bahkan pernah berlatih di perusahaan yang sama. Ketika mereka berlatih bersama di bawah perusahaan yang sama, mereka mengalami situasi yang memilukan ketika perusahaan memutuskan untuk menurunkan Pyo sebagai trainee tetapi mempertahankan Mino. Namun, ketika mereka diberi berita, Mino tidak mau menerimanya. Reimer adalah CEO saat itu. Dia mendudukkan kami berdua dan memberitahu saya, kamu tidak perlu datang untuk berlatih lagi mulai besok, tetapi dia mengatakan pada Mino, kamu bisa tetap berlatih. Saya pikir itu adalah akhir bagi saya dan menerimanya, tapi Mino berkata, kalau begitu aku juga akan berhenti, kata Pyo. Pyo akhirnya meyakinkan Mino untuk tetap di perusahaan dan untuk tidak mengorbankan tempatnya sebagai trainee. Dengan demikian, Mino kembali ke pelatihan tanpa Pyo. Namun, Pyo akhirnya kembali ke perusahaan setelah dia kehilangan berat badan dan melatih keterampilannya lebih banyak. Meskipun keduanya akhirnya tidak pernah debut di grup yang sama, mereka masih berteman sampai hari ini dan menikmati kesuksesan di grup masing-masing. Yang kelima, Lee EXO. Zhang Yixing atau dikenal dengan Lee adalah penari utama di EXO. Ia pertama kali dikenal setelah berpartisipasi dalam pertunjukan bakat TV Cina Star Academy pada tahun 2005. Pada bulan Januari 2015, Lee menduduki peringkat kelima dalam daftar 10 selebriti paling populer dari media Baidu. Lee debut dengan EXO pada tahun 2011 di SBS Gayo Daejun pada 29 Desember 2011. Lee muncul dalam trailer pada 17 Januari 2012. Untuk Lee, yang ini hanya rumor, tetapi desas-desus bahwa Lee diduga dikeluarkan dari SM Entertainment ketika dia masih trainee. Lee EXO dikeluarkan sebagai trainee karena memulai pertarungan dengan trainee lain atas semangkuk nasi. Setelah seharian berlatih, Lee kelaparan dan melihat semangkuk nasi di atas meja. Dia bergegas masuk dan trainee lain marah ketika dia melihat Lee makan makanan yang dia siapkan. Kedua peserta pelatihan sangat lelah dan lapar sehingga mereka bertukar kata-kata panas dan berkelahi. SM menangkap berita tentang kejadian ini dan mengirim Lee kembali ke Cina. Lee sangat sedih dan memiliki refleksi diri, dan dia memikirkan bagaimana kerja kerasnya sia-sia. SM kemudian memberinya kesempatan lagi, dan dia telah bekerja keras untuk membuktikan dirinya sejak saat itu. Meskipun tidak ada klip resmi Lee yang pernah mengakui hal ini, ia telah berbicara tentang pengalaman trainee yang keras berkali-kali. Ketika saya debut, karena mungkin tidak banyak orang memperhatikan, setelah saya punya waktu untuk belajar lebih banyak keterampilan untuk berlatih, latihan bisa sepanjang malam sampai saya merasa baik di hati. Ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Lakukan hal-hal yang paling Anda sukai. Lakukan untuk diri sendiri dan bagi dunia yang meragukan Anda, kata Lee. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang idola-idola ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.